Saya Tabita, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Pada waktu kecil, orang tua saya keluarga prasejahtera. Bukan cuma miskin, tapi banyak hutangnya. Dan pada waktu itu, titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan. Adik saya telepon dan dia bilang, dari pagi kami belum makan. Tuhan firman berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa kau biarkan adik-adik saya kelaparan gitu? Saya nggak terima, aku bilang. Mimpi saya buat restoran waktu itu ketika saya sama teman-teman, kita punya cabang banyak. Karena kita sudah siapkan central kitchen, bahkan chefnya aja kita ambil dari luar negeri. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Pandemi pertama kali masuk Februari itu Indonesia dan Maret itu lockdown. Dan restoran langsung operasionalnya mulai terhendat. Sampai akhirnya restoran harus tutup total. Semua karyawan dirumahkan semua. Sebagai layaknya manusia, kami kecewa dan sedih saat itu. Saya menangis setiap hari di kamar. Kenapa ini bisa terjadi sama saya gitu. Di usianya yang belia, seorang anak sudah harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya hidup dalam kemiskinan dan memiliki banyak hutang. Anak itu dipaksa berpikir bagaimana bisa membantu orang tuanya lepas dari belenggu kemiskinan. Dia sempat protes kepada Tuhan. Kenapa kok Tuhan tega membiarkan semua kesedihan ini terjadi pada keluarganya? Hingga akhirnya dia memutuskan menjadi tenaga kerja migran agar semua anggota keluarganya bisa makan. Saya Tabita, saya anak kedua dari 5 bersaudara. Pada waktu kecil, orang tua saya keluarga prasejahtera, di mana bukan cuma miskin, tapi banyak hutangnya. Jadi di masa-masa itu, saya ingat papi saya kena cek kosong. Nilainya 5 juta pada waktu itu, dan makin lama hutangnya makin banyak. Di titik itu, saya berpikir, gimana cara meringankan beban orang tua saya, karena saya kan belum bisa cari uang gitu ya. Di suatu malam saya sedang membaca sebuah buku tentang kehidupan seorang misionaris yang ada di Jepang. Ada kereta api, remnya blong, dan kemudian dia menjatuhkan dirinya lah di depan kereta supaya terlindas, dan satu kereta selamat tapi dia tidak selamat. Jadi kayak martir buat Tuhan ya. Pas saya membaca sepanjang buku itu, saya nggak tahu itu pertama kali saya dilawat Tuhan. Saya menangis, nggak ada hentinya. Saya waktu itu teriak, Tuhan, Tuhan, kalau kau mau panggil aku sebagai hamba-Mu, ini aku Tuhan, ini aku. Jadi saya bekerja di Jogja, itu saya baru lulus, kemudian bekerja di Jogja. Dan pada waktu itu titik terendah dalam kehidupan saya di mana saya marah sama Tuhan. Karena adik saya telepon dan dia bilang, Mbak Bita cepetan pulang, dari pagi kami belum makan. Tuhan firman berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa kau biarkan adik-adik saya kelaparan gitu? Kalau kami yang dewasa, kami mengalami ujian hidup, kami masih bisa terima Tuhan. Tapi anak-anak sekecil ini, saya nggak terima, aku bilang. Itu saya berpikir, kondisi keluarga saya nggak bisa kayak gini terus. Sementara kalau gaji di Indonesia tuh masih kecil. Saya waktu itu ke Depnaker, saya cek-cek kalau kita jadi pembantu rumah tangga, jadi TKW, gaji paling besarnya di Singapura. Ya, daripada satu rumah nggak bisa makan, saya bilang gitu kan. Kalau di awal, dalam benak saya, pembantu rumah tangga mah gampang. Tinggal nyapu, tinggal ngepel ya. Tapi ternyata ketika kita benar-benar menjadi pembantu rumah tangga, itu yang terberat adalah tekanan mentalnya. Kita jauh dari keluarga, tidak punya teman di sana, kita tidak bisa keluar kalau tidak dikasih kunci sama majikan. Kemudian tergantung dari orang-orang yang tiap hari bertemu dengan kita. Nah waktu itu saya ngomong anak tunggal, usianya 4,5 tahun, dia ambil sapu dan dia gebukin saya. Dan saya berpikir, saya diposisikan seperti keset yang kayak diinjek-injek oleh orang. Saya berpikir ya inilah nasib saya gitu. Saya dari keluarga miskin, mulai diangkat, saya dapat orang-orang yang membiayai saya sampai kuliah saya selesai. Tapi kok akhirnya I end up like this gitu ya. Sampai satu hari itu saya berdiri di kamar saya lihat keluar itu kan ada jendelanya. Saya ada di apartemen lantai 9, Tuhan saya udah gak kuat, saya pengen mati gitu. Karena saya merasa satu, saya adalah keset, saya sama sekali nggak ada harganya.
Saya diinjak-injak oleh orang pun saya nggak bisa bales karena saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya keluarga di sini, saya nggak punya teman di sini, dan pokoknya hidup saya kayak mengenaskan sekali. Ketika saya pengen mati itu, malam harinya saya nangis sejadi-jadinya, dan itu saya nggak tidur sampai di pagi hari itu. Entah kenapa tiba-tiba mam saya, majikan wanita saya, datang ke kamar saya, dan ada satu perkataan yang keluar dari mulutnya, dan saya tahu bahwa itu Tuhan yang ngomong lewat dia. Tabita, before you came here, what purpose do you serve? Tujuan apa yang kamu layani? Kemudian saya ingat bahwa saya ada di sini karena adik-adik saya kelaparan. Saya ada di sini karena orang tua saya punya banyak hutang. Saya ada di sini supaya keluarga saya bisa naik derajatnya gitu. Ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Kayak itu jadi modal buat saya bahwa it's okay ngelewatin ini semua karena kita sedang melayani sebuah tujuan yang lebih besar. Jadi Tuhan punya tujuan itu dipercayakan ke kita, dan ya kita tinggal ngejalanin apa yang jadi maunya dia gitu. Akhirnya setelah 4 tahun di sana saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Aku dapat telepon dari mamiku kan di Muntilan Magelang, itu udah kesulitan makan mereka. Jadi aku mikir gimana caranya aku harus boyong keluargaku ke Jakarta. Nah kemudian aku survei tuh, di sini ada gudang. Jadi pas aku survei ada gudang, tempatnya cukup besar tapi joroknya luar biasa. Terus aku berbilang sama Tuhan, Tuhan aku pengen bawa orang tuaku ke Jakarta. Kayaknya tempat ini walaupun jelek banget, tapi untuk awal-awal masuk ke Jakarta oke lah gitu. Akhirnya kita semua berkumpul di sini. Nah pada waktu kita berkumpul di sini, Tuhan tuh nggak cukup untuk ngumpulin satu keluarga loh, nggak cuma kasih rumah doang. Singkat cerita, tiba-tiba Presiden SBY mau datang untuk buka puasa bersama dan peresmian Pasar Murah. Somehow tiba-tiba aku disuruh in charge sebagai penyambutan tapi dengan anak-anak panti asuhan gitu kan. Terus aku bilang, kalau anak-anak panti asuhan aku nggak tahu, tapi kalau anak-anak yang pemulung, anak-anak yang anaknya tukang buruh cuci, tukang ini, nah aku tahu tuh. Nah dari awalnya cuma ngajarin nyanyi nari, setelah perform, anaknya tiap hari datang ke sini. Acaranya sudah selesai, anaknya tetap. Jadi aku bilang, Tuhan aku harus bikin apa dengan anak-anak ini? Caranya adalah dengan cara pendidikan. Nah aku sounding nih ke teman-temanku, di sini ada anak-anak loh. Jadi aku kepengen gimana mereka dapat pendidikan gratis atau les gratis gitu. Jadi aku dulu kumpulin anak-anaknya di sini. Sebenarnya aku sedang menciptakan rantai kebaikan. Rantai kebaikan tuh maksudnya apa? Dulu aku zaman susah, itu kan banyak orang tua asuh yang bantuin aku. Terus kalau rantai itu berarti dia baik sama aku nggak balikin lagi ke dia, tapi aku ngelihat anak-anak dengan nasib yang sama dengan aku dulu, aku melakukan kebaikan ke dia gitu loh. Dan aku bukan berharap dia balas lagi ke aku, tapi kalau namanya rantai, suatu hari dia hidupnya naik gitu ya, terangkat derajatnya dan dia berhasil. Aku berharap apa yang pernah kita lakukan ke dia lakukan lagi ke orang-orang yang dia lihat hidupnya mirip atau sama dengan dia sebelumnya. Kayak dulu waktu di Singapura kayaknya sengsara banget. Ternyata dari situ kan bahasa Inggrisnya kepake. Itu aku belajar grammar, belajar semua kata-katanya itu dari koran. Kemudian kalau kita lihat pronunciation, nontonnya dari mana? Dari TV. Jadi kita nggak pernah nyangka kan, ketika di titik itu ternyata Tuhan ngajarin apa. Jadi selama kita terikat sama Dia, tetap di dalam Dia, harusnya kita nggak perlu khawatir. Karena aku selalu bilang, Tuhan itu kan menciptakan bumi dan segala isinya itu kan 6 hari ya. Hari ke-7 dia beristirahat. Kenapa dia nggak ciptakan manusia di awal? Jadi sebelum manusia itu ada, Tuhan tuh sudah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan sebelum kita diciptakan. Jadi kenapa kita khawatir? Kita bisa tahu bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan tuh sudah memiliki dan menyediakan segala sesuatunya yang kita butuhkan untuk sebuah pekerjaan baik, yaitu masuk dalam rencananya dan memenuhi tujuannya. Seorang pengusaha harus menghadapi kenyataan pahit ketika pertama kali launching tempat usahanya. Pemerintah menetapkan lockdown secara tiba-tiba karena
penyebaran virus corona atau COVID-19 pada tahun 2022. Bukan saja hanya omset yang turun, tetapi ia pun juga harus menutup usahanya. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Ia juga harus mengalami penipuan berkaitan dengan sewa apartemennya. Bisa dibayangkan seolah-olah badai itu datang menerpa berkali-kali dalam hidupnya. Guys, kenapa saya ngumpulin kalian di sini? Jadi saya ingin briefing sebagai orang terdepan di restoran. Kalian itu harus lebih bersikap ramah, ya. Terus kalau ada konsumen yang mengeluh, tampung, dengar, terus baru laporan sama saya, gitu, ya. Semangat, semangat, semangat! Mimpi saya buat restoran waktu itu ketika saya sama teman-teman, mimpinya adalah kita punya cabang banyak. Karena kita sudah siapkan central kitchen, kita sudah siapkan kitchen yang memadai, bahkan chefnya aja kita ambil dari luar negeri. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat. Pandemi pertama kali masuk Februari itu masuk ke Indonesia dan Maret itu lockdown dan restoran langsung operasionalnya mulai terhendat. Orang yang datang makan ke restoran kami juga mulai berkurang. Ya. Pak, keadaan resto kita sekarang ini sangat sepi. Padahal kami udah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap aja sepi, Pak. Iya Pak, gaji karyawan bulan ini juga belum ada Pak. Gimana ya Pak? Ya udah, kalian kumpulkan karyawan. Nanti saya mau bicara. Baik, Pak. Ya. Gaji bulan ini Pak? Ya udah, pokoknya kita bicara aja. Sekarang kalian tolong panggilkan. Ya. Baik Pak. Ya. Tapi beban operasionalnya mulai tetap jalan. Di sisi lain, karyawan juga perlu digaji. Kalian tahu kan, beban operasional tidak tercukupi. Hah? Maksud Bapak gimana ya Pak? Jadi ya dengan sangat terpaksa. Sampai akhirnya restoran harus tutup total. Semua karyawan dirumahkan semua. Karena kita nggak punya uang untuk membiayai mereka lagi. Dan ini, kamu kan sebagai pimpinan, tolong kasih ke anak buah kamu. Kan kami sudah bayar melalui agensi. Apa? Agensinya kabur? Uang yang seharusnya dipakai untuk sewa apartemen, kita bayarkan 2 tahun untuk kita bayar, ternyata ditipu. Dan uang yang seharusnya disetor kepada pemilik, malah dibawa kabur sama agennya. Ya waktu ketika ditipu, terus terang pasti kesel. Ya cukup terpukul juga, uang yang seharusnya kita bayar malah hilang. Gitu. Nanti kita berdua ke pihak manajemen, ya. Kita ngobrolin baik-baik ke sana. Pada saat itu, istri dan saya sebagai layaknya manusia, kami kecewa dan sedih saat itu. Jadi masalah demi masalah datang bertubi-tubi, hampir secara bersamaan, seperti hilang harapan, bingung juga mau berbuat apa. Pak, aku mau ngomong. Ini perintan kartu kredit bulan ini, Pak. Pemasukan nggak ada. Sementara kita banyak banget kebutuhan, Pak. Dan utang kita di mana-mana, Pak. Kita harus gimana? Udah, Ma. Papa tahu itu. Di saat itu, saya coba menenangkan istri dan saya coba kasih penjelasan kepada istri tentang apa yang kita alami saat itu. Coba, Papa dari dulu nggak buru-buru keluar dari kerjaan. Kita pasti nggak bakal kayak gini, Pak. Ya mana tahu. Kan bencana kayak gini kan nggak ada yang tahu. Negara aja nggak siap.
Ya apalagi kita mah, pengusaha kecil kayak gini. Nah, Ini nih. udah 1 bulan kami cari-cari. Kamu harus bayar. Kamu nunggak kartu kredit kamu ke bank. Bagaimana ini pembayarannya? Iya Pak, masalahnya resto saya udah tutup Pak. Jadi saya minta kelonggaran. Oh, kami nggak mau tahu. Bapak harus bayar. Kami ditugaskan. Iya Pak, kalau enggak kami akan sita rumah ini dan isinya Pak. Tagihan mulai muncul dan ya kita sulitan juga untuk membayar. Diteleponin dan dapat tagihan, kita coba bayar sebisa kita bayar minimum, kita bayar saat itu kita bayar dengan seadanya. Pak, saya datang ke sini itu mau menanyakan pembayaran unit apartemen ini. Karena di manajemen kami, Bapak belum melakukan pembayaran. Sedangkan kami juga harus perlu operasional, Pak. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu tidak ada pembayaran, belum melunasin apartemen ini, jadi tolong untuk mengosongkan unit ini. Karena unit ini memang akan ada yang mau nyewa lagi. Gitu. Iya Pak, sebenarnya kami sudah membayarnya. Tapi salah satu agensi yang mengurusnya menipu dan membawa kabur uang kami, Pak. Saat ini bisnis kami juga udah bangkrut Pak. Dan resto kami tutup Pak. Ya bingung, artinya tadi uang juga udah pakai kartu kredit, jadi modal juga udah kesedot ke sana semua, pengeluaran uang juga kita masih ketat. Ya kami minta kelonggaran ya Mas. Bersewa untuk per bulan aja Pak. Karena memang kami jujur Pak, nggak sanggup untuk sewa per tahun Pak. Mungkin Bapak bisa kasih kebijaksanaan buat kami ya. Bulanan ya? Gitu, dan pemilik apartemen ya bersyukur dia punya hati yang baik ya untuk kita kasih keringanan. Saya kasih kelonggaran untuk bisa bayar tiap bulan. Hati saya sedih gitu, kecewa dan bingung mau berharap seperti apa. Keadaannya gelap dan bingung mau apa. Semua rencana yang saya buat di tahun itu berantakan. Nggak ada dasar juga untuk saya berharap. Saya menangis setiap hari di kamar. Saya menangis setiap hari karena menangis sih kenapa ini bisa terjadi sama saya gitu. Takut sama masa depan saya sendiri. Istri dan anak saya ini nanti mesti seperti apa. Masa saya dulu ngalamin susah, anak saya juga mesti susah juga. Bisnis kita tuh udah hancur, Ma. Terus kita mau gimana sekarang? Hah? Aku tahu Papa lagi sedih. Tapi kita nggak boleh nyerah, bukan? Kita harus tetap semangat. Lebih baik kita doa aja yuk. Ya. Nah, kedatangan saya di sini mungkin ini nggak seberapa, tapi saya berharap dengan ini Ibu dan Bapak ya paling tidak terbantu dalam hal keuangan untuk operasional mungkin ya untuk saat ini. Saya nggak pernah publish dan saya nggak pernah minta-minta, nggak pernah bikin status, nggak pernah saya nggak pernah terus di sosial media, saya nggak pernah minta-minta juga tolong dong, saya nggak pernah seperti itu. Tapi Tuhan izinkan saya untuk saya ngalamin Tuhan. Kalau ya saya serahin ke Tuhan dan Tuhan yang bawa orang-orang ini untuk memberkati hidup saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Masalahnya belum selesai saat itu, masalahnya utang masih ada, restorannya masih tutup. Tapi yang berbeda adalah respon hati saya. Ketika saya menyerahkan itu kepada Tuhan dan membawa masa depan saya ke dalam tangan Tuhan,
mulai ada damai sejahtera Tuhan muncul dalam hati saya. Hidup kita kan sebuah proses. Tuhan tahu cerita kisah hidupan kita. Tapi menariknya bagaimana kita terus berpegang sama Tuhan dan kita tetap jalan gitu. Walaupun keadaannya nggak ideal gitu. Tapi yang harus tetap kita lakukan adalah percaya sama Tuhan dan tetap jalanin prosesnya. Saya percaya segala sesuatu yang kita alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alami. Makanya firman Tuhan bilang, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna gitu. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita alamin untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Saudara, apa yang Anda saksikan tadi, apakah itu juga realita hidupmu saat ini? Ada sebagian dari Anda pemirsa, Anda sedang menghadapi masalah finansial, masalah yang sudah menjadi tekanan yang begitu besar, bahkan Anda rasakan terlalu besar buat saya. Karena saya manusia. Mungkin Anda berasa, saya berjuang sendiri dengan pemasukan yang tidak menentu. Sementara kebutuhan hidup saya ini terus meningkat, keadaannya semakin sulit. Atau Anda dalam keluarga yang sedang terlilit dan terhimpit hutang. Lalu Anda hidup dalam ketakutan akan masa depan. Terbayang akan kemiskinan. Ya bukan hanya soal kekurangan saja. Tetapi tentang kemiskinan akan harapan. Yang perlahan sudah mulai memudar. Karena terbayang bagaimana masa depan anak-anak kami. Karena itu akan menjadi taruhan yang besar. Dan saudara, memang segala masalah yang terasa berat, itu akan menjadi satu beban yang ketika kita sedang membangun sebuah usaha, kalau Anda seorang pengusaha, ini seakan-akan tidak akan mampu menahan dan menopang kehidupan saya. Ini akan goyah dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dari dua kisah nyata tadi, ada banyak hal yang bisa kita petik sebagai pembelajaran. Yang terpenting adalah bukan tentang bagaimana Tuhan mengubah dimensi kehidupan kita yang secara fisikly kelihatan di dalam mata jasmani kita. Tetapi lihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja mulai dari dalam. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, maka disitulah kita diuji. Mau gak berjalan bersama dengan Tuhan? Karena di tengah semua tekanan ini ada pengharapan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Ketika kita datang kepada Tuhan, caranya mudah. Kami berikan kepada Anda kesempatan untuk bisa menelpon kami atau chat di WA. Mazmur 46 ayat 2 berkata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesulitan, dalam kesesatan, dalam kesengsaraan itu sangat terbukti. Dan inilah tulisan dari seorang raja yang sangat berkenan di hati Allah. Jadi ini bukan sekedar nasihat, ini adalah sebuah kesaksian bagaimana ia mengalami kebaikan Tuhan. Jadi saat ini saya mau menanyakan kepada saudara, maukah Anda untuk mengubah persepsi Anda? Jangan minta berkat dulu, tapi minta untuk Anda boleh berjalan bersama dengan Tuhan lebih lagi. Minta bagaimana Anda ingin menyaksikan, Anda bisa merasakan sentuhan kasih Tuhan itu nyata. Anda bisa menikmati buah hidup bersama dengan Tuhan. Sekalipun Anda di dalam lembah kekelaman. Minta supaya Anda tidak takut bahaya. Minta supaya Anda tetap kuat dan tegar. Percayalah ketika engkau meminta sesuatu yang dari dalam itu. Maka itu akan terpancar. Dan Anda akan melihat. Ya, Tuhan tidak pernah terlambat. Di saat kita merasa wah semua udah tertutup nih. Kita bisa mengatakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan masih bekerja buat saya.
Di saat kita juga merasa terlambat, sesungguhnya Tuhan bukan terlambat. Karena Tuhan sangat sanggup untuk memulihkan apa yang saat ini hilang. Kembali, bahkan disempurnakan. Dan saya mau katakan ketika Anda datang kepada Dia, bagaimana caranya? Saya mengajak Anda untuk benar-benar berserah kepada Tuhan. Mungkin selama ini Anda berdoa hanya sebagai rutinitas. Tapi izinkan saya untuk mengajak Anda masuk dan merasakan sentuhan kasih-Nya. Pejamkan mata Anda. Letakkan tangan di dada, atau Anda boleh lipat tangan, atau Anda boleh berserah penuh kepada Tuhan. Izinkan bagaimana kasih Tuhan itu akan membuat Anda sanggup keluar dari masa sulit itu. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini aku meminta perjanjian ilahi-Mu atas orang-orang percaya. Bahwa kami saat ini mencari Engkau dan kebenaran-Mu. Ampuni setiap kami kalau selama ini kami sibuk meminta berkat. Kami sibuk meminta pertolongan. Padahal yang terpenting adalah kami harus minta agar kami berjalan bersama denganmu. Karena sesungguhnya Engkau tidak pernah menjauh dari kami. Kami yang selalu menjauh daripadamu. Ketika kami belum punya pekerjaan, kami minta kepada Tuhan. Tuhan sudah berkati. Kami banyak alasan dan akhirnya kami tidak lagi mengutamakan Engkau. Tapi saat ini, apa yang terhilang daripada kehidupanmu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan kembalikan lagi. Ketika engkau kembali kepadanya, lakukanlah kembali sebagaimana engkau lakukan seperti semula. Maka dari situlah engkau akan melihat. Ketika damai sejahtera Kristus tinggal di dalam hatimu, pikiranmu akan dijernihkan, pintu yang tertutup akan dibuka, pemulihan terjadi. Karena sekalipun di tengah badai, kita boleh percaya kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Saudara, hidup ini kan tidak selalu mudah. Tapi kita mau terus percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Makanya kalau Anda menghubungi nomor telepon tadi atau chat di 0822 1500 2424, Anda akan bisa melihat dan merasakan sentuhan kasih Tuhan itu nyata dan tetap ada. Mujizat itu adalah bagian untuk Anda bisa terima. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kami. Saya tunggu teleponnya ya. Karena masih banyak kisah-kisah nyata yang luar biasa tentang hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan bagaimana sentuhan kasih Tuhan itu benar-benar memberi dampak kesembuhan ilahi dan mujizat yang luar biasa. Di episode berikutnya kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di saat yang paling tidak terduga. Jadi jangan sampai Anda lewatkan sentuhan kasih di minggu berikutnya. Dan ketika Anda menghubungi kami, Anda juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan giveaway menarik dari kami. Sebuah buku yang akan menambah wawasan dan yang pasti memperkuat iman Anda di dalam Tuhan. Mudah sekali caranya. Nomornya tetap sama. Hubungi nomor yang tertera di layar dan sampaikan bahwa Anda ingin didoakan. Nanti setelah didoakan, Anda akan mendapatkan giveaway-nya. Saya Andi Othniel, senang sekali menemani Anda. Karena saya percaya Anda sudah merasakan sentuhan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati.